Shalom saudara, saudara yang dimanapun saudara berada saat ini yang ikuti ibadah streaming ini. Kita bersyukur kita sudah memasuki minggu terakhir dari bulan Juli ini. Tidak terasa semua berlalu, cepat berlalu. Tapi yang kita percaya bahwa apapun yang kita alami, ada kasih Tuhan yang sangat besar. Mari kita buka firman Tuhan dari Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Saudara yang di rumah silakan membuka Alkitab saudara, maupun yang Alkitab cetak ataupun juga Alkitab di gadget saudara. Amsal 24 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, tema hari ini adalah bagaimana kita mendapatkan kekuatan pada masa kesesakan. Jadi bagaimana kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan pada masa kesesakan. Karena masa-masa ini bukan masa yang mudah. Semua orang, tadi WR sudah katakan, tidak ada yang katakan saya bebas dari masalah. Semua sedang berhadapan dengan masalah. Dan bahkan saat ini yang kita alami, boleh dikatakan kita berada dalam masa kesesakan. Masa kesesakan. Saya terus berdoa pada Tuhan, Tuhan, apa sih yang sebenarnya Tuhan sedang rencanakan, Tuhan sedang buat saat-saat ini. Justru Tuhan sedang bawa kita makin hari, tekanan hidup kita makin besar. Tapi saat ini kita sebenarnya lagi dilatih oleh Tuhan. Kalau kita sadari bahwa tiap-tiap hari Tuhan sedang melatih kita, hidup kita ini, bagaimana kita boleh memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi kesesakan yang lebih besar lagi. Tapi kita percaya, semakin kuat kesesakan yang kita alami, sebenarnya semakin ada penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana pada masa kesesakan itu kita dapatkan kekuatan. Firman Tuhan ini dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 katakan, jika engkau tawar hati. Itu sebabnya pada waktu kita berada dalam kesesakan, jangan tawar hati. Jangan kendor. Jangan membuat kita jadi menyerah. Karena dikatakan, kecillah kekuatanmu. Kecillah. Jadi nggak ada kemampuan dalam diri kita. Ini bukan berarti kita percaya pada diri kita, bukan. Tapi ada sesuatu yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesesakan, sebenarnya ada kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi pada waktu kita tawar hati, maka kekuatan yang Tuhan taruh dalam hati kita itu jadi kecil. Nggak punya kemampuan. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu, dalam terjemahan itu, jalan yang sempit. Jadi nggak ada suatu kemampuan untuk kita angkat beban. Jadi kalau yang jalan sempit, kalau kita angkat beban berat, bawa ada satu kendaraan yang bawa beban berat itu nggak bisa lewatin. Itu maksudnya di situ. Jadi nggak ada terobosan yang bisa dibuat. Sebabnya saudara, bagaimana supaya kita bisa memperoleh kekuatan pada waktu kita sedang mengalami masa kesesakan. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel 30. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 bagian A. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6 bagian A. Demikian firman Tuhan. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu
Nah, sini mulai ada yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini yang membuat orang jadi tawar hati. Ini kondisi orang yang tawar hati. Jadi Daud juga ngalami, saudara. Daud dan orang-orang itu ada sekitar 600 orang. Menangis dengan suara yang nyaring, bahkan mereka nggak kuat lagi menangis. Saudara bisa bayangkan kalau udah nggak kuat lagi menangis, karena begitu lemah. Suaranya yang keras, tapi hatinya, semangatnya sudah lemah. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Sampai di situ. Saudara perhatikan, ini keadaan yang sangat tidak mudah bagi Daud. Sangat dalam keadaan masa kesesakan yang luar biasa. Sehingga Daud sudah sampai menangis. Daud dan rakyatnya menangis, dan menangisnya pun juga nggak tahan lagi, nggak bisa lagi menangis, nggak kuat lagi menangis. Dan dikatakan dalam ayat 6, sangat terjepit. Ini situasi yang sungguh-sungguh berat. Kalau kita kondisi saat itu, kita juga nggak tahu juga harus buat apa. Tapi firman Tuhan, kita belajar dari Daud ini. Apa yang harus dia buat? Apa yang dia lakukan? Ini yang jadi kita bisa belajar bagaimana memperoleh kekuatan pada masa kesesakan. Ada 3 poin yang kita bisa belajar daripada Daud. Yang pertama, kuatkan iman kita kepada Tuhan. Ayat 6 bagian terakhir. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, pada situasi kondisi yang memang sangat tidak mudah, kita sudah nggak punya kemampuan, semua di luar kendali kita. Pertama, kuatkan iman. Ingat apa yang Tuhan sudah pernah buat. Pada saat saudara lagi keadaan terjepit, pada saat saudara mau diserang oleh banyak orang, mari belajar. Coba kita ingat apa yang Tuhan sudah buat, apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidup kita. Kondisi-kondisi yang dalam membuat kita saat ini kondisi yang sangat menyesalkan bagi kita. Coba duduk tenang dulu dan renungkan hal-hal, memikirkan hal-hal yang Tuhan pernah perbuat dalam hidup kita. Bagaimana cara Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar pada saat kita lagi putus asa. Coba lihat. Dan pada waktu kita lihat cara Tuhan menolong, maka kuatkan iman kita. Kuatkan iman kita. Karena kalau orang yang tidak bisa menguatkan imannya, dia akan kecil semangatnya, kecil kekuatannya. Dia membuat dia jadi nggak punya kemampuan dalam menghadapi masalah apapun juga. Bahkan dia pikir masalahnya terlalu besar, terlalu banyak, dia nggak punya kemampuan lagi. Padahal Tuhan tahu ada kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, ini memang bukan hal yang mudah. Tapi setiap orang akan mengalami sebenarnya. Setiap orang akan alami. Setiap orang akan alami bagaimana menghadapi sakit. Setiap orang akan mengalami bagaimana menghadapi kekurangan uang. Setiap orang juga akan mengalami bagaimana tekanan pekerjaan yang begitu banyak. Tuntutan pekerjaan yang begitu banyak. Setiap orang mengalami. Semua mengalami semacam stres. Tapi saya mengajak kita, mari kuatkan iman kita. Apa yang pernah Tuhan perbuat dalam hidup kita, itu yang menjadi modal kita dulu. Sebetulnya jangan berdoa, Tuhan tolonglah saya, jangan. Tapi berdoa, Tuhan terima kasih karena saya percaya bahwa Engkau akan melakukan hal yang besar juga dalam hidup saya saat ini. Saat mengalami kesesakan, kuatkan iman kita. Seandainya kalau saudara katakan, saya nggak kuat lagi,
Saya nggak mampu lagi. Semua saya sudah katakan, saya sudah berdoa, saya sudah serahkan kepada Tuhan, saya sudah berikan segala-galanya kepada Tuhan, saya melayani Tuhan. Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Saudara jangan bertanya seperti itu. Tuhan, yang minggu lalu kita belajar, Tuhan tetap berdaulat. Tapi yang paling penting bagi kita berani nggak menguatkan iman kita kepada Tuhan. Coba mari kita lihat contoh yang lain dari Yakobus 1 ayat yang kedua. Ini contoh yang lain, ekspresi daripada menguatkan iman pada saat kesesakan. Yakobus 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara bisa bayangkan ya, waktu kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berada dalam kesesakan, firman Tuhan kok katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Wow, ini apa nggak salah? Seharusnya, kalau kita sedang berjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, kita sedang berada dalam kesesakan, mana mungkin suatu kebahagiaan? Tapi firman Tuhan katakan anggaplah. Karena makanya itu sebagai ekspresi daripada menguatkan iman. Kalau orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia akan tahu bahwa masalah yang kita sedang hadapi ini ada rencana Tuhan. Tuhan itu berdaulat dan Tuhan sedang membawa kita untuk memperoleh kemenangan pada masa kesesakan itu. Karena firman Tuhan katakan demikian, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, dalam ayat 3 dan ayat 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara, kalau saudara dan saya sedang mengalami kesesakan atau sedang berada dalam berbagai-bagai pencobaan, sebenarnya saudara dan saya itu sangat istimewa di mata Tuhan. Sangat istimewa. Kalau misalnya ada pasukan yang dilatih, dia hanya mungkin pasukan khusus, pasukan yang biasa-biasa saja. Latihannya juga biasa aja, saudara. Tapi kalau dia memang pasukan yang khusus, pasukan yang spesial, dia dilatih, masuk hutan, keluar hutan. Di dalam hutan dia nggak boleh bawa makanan, nggak boleh bawa bekal. Dia harus bisa mencari mana daun yang bisa dimakan. Dia harus dilatih di situ. Mungkin bisa 3 hari, mungkin bisa 7 hari, mungkin bisa 1 bulan dilatih. Orang-orang demikian itu khusus, spesial. Kan beda Pak. Kalau misalnya ada lagi kan pasukan yang hanya bawa pilot yang petempur, yang bawa pesawat tempur. Kan dia nggak perlu lagi mengalami itu. Jangan salah. Pilot-pilot penerbang yang petempur itu mereka juga dilatih. Bagaimana kalau misalnya pesawatnya jatuh dan masuk ke dalam hutan, apa yang mereka buat? Kenapa demikian? Karena itu harus dilatih, harus dipersiapkan dengan berbagai kemungkinan yang terjadi. Hidup kita, iman kita dilatih oleh Tuhan. Jadi jangan mengasihani diri kalau kita sedang mengalami kesesakan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang istimewa ke depan ini. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang buat, tapi setiap kita ada keistimewaan di mata Tuhan. Jawabnya saudara, apapun yang saudara alami, kuatkan iman saudara kepada Tuhan. Karena ada rencana Tuhan melalui masalah yang kita alami itu. Ada rencana besar Tuhan yang harus kita alami yang akan datang. Kuatkan iman kita. Yang kedua, mari kita kembali pada 1 Samuel 30 tadi.
Sekarang ayat yang ke-7. Setelah dia menguatkan iman kepada Tuhan, yang kedua, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang kedua, di sini katakan, Daud minta waktu setelah menguatkan imannya kepada Tuhan, Daud katakan kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kepadaku. Kenapa Daud katakan bawa efod ini? Saudara, baju efod sebenarnya bukan baju, tapi dia kayak perlengkapan pakaian imam yang ada di sini. Jadi dia ada tali di sini. Terus di depannya ini ada, jadi kayak bisa pakai batu permata. Kalau imam besar biasanya ada 12 batu. 12 batu itu melambangkan setiap suku. Jadi setiap suku Israel itu ada di hati imam besar untuk mendoakan setiap suku itu. Dan di bawah, di belakang kantong itu ada namanya batu Umim dan Tumim. Itu untuk mencari kehendak Tuhan. Pada zaman dulu tuh kalau untuk mencari kehendak Tuhan itu ada batu Umim dan Tumim. Jadi kalau misalnya orang bertanya pada Tuhan, Tuhan bolehkah saya datang ke sana? Biasa pakai Umim dan Tumim itu dilempar. Kalau hitam dan hitam, jadi ada dua batu itu. Jadi di balik itu ada batu hitam, ada putih. Kalau hitam dengan hitam, jawabannya tidak. Tapi kalau misalnya hitam dan putih, jawabannya tunggu dulu. Kalau putih dengan putih, jawabannya iya. Itu pada zaman dulu seperti itu. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan, firman Tuhan di sini yang mengajarkan kita bagaimana kita mendapatkan kekuatan, Daud menyadari bahwa dia adalah imamat rajani, punya identitas sebagai imamat rajani. Saudara, baju efod itu hanya dipakai oleh imam, oleh orang yang punya jabatan sebagai imam, dari keluarga imam. Tapi Daud langsung buat terobosan karena dia katakan bahwa saya walaupun saya hanya sebagai raja, saya sudah diurapi sebagai raja, tapi saya bisa datang kepada Tuhan, bisa bertanya kepada Tuhan. Bangsa Israel waktu setelah keluar dari Mesir sampai di gunung Sinai, gunung Horeb, Tuhan katakan pada mereka, jika engkau mendengarkan perkataanku, engkau bagiku adalah imamat rajani. Tapi bangsa Israel nggak kuat, nggak tahan waktu Tuhan berbicara. Dalam Keluaran 20 Tuhan berbicara menyatakan 10 tulah Tuhan, 10 cita Tuhan itu. 10 hukum Tuhan itu kepada bangsa Israel. Mereka nggak tahan karena Tuhan berbicara langsung dari langit. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel pada saat itu seperti kayak ada petir yang luar biasa. Dan mereka bangsa Israel katakan kepada Musa, Musa engkau lah yang mewakili saya aja. Ini kesalahan bangsa Israel. Sebagai imamat rajani, bangsa Israel ini menolak untuk menjadi imamat rajani. Nggak mau mendengar suara Tuhan. Daud menyadari bahwa dirinya walaupun sebagai raja, tapi dia bisa orang imamat rajani. Saudara, dalam perjanjian baru, orang-orang yang ditebus oleh Yesus punya privilege, punya status sebagai imamat rajani. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat yang ke-5 dan ayat yang 6. Ayat 5 bagian B. Di sini dikatakan demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, darah Yesus, dan yang telah membuat kita
menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi artinya Yesus yang menebus kita, Yesus yang melepaskan kita, mengampuni segala dosa kita oleh karena darahnya, dan menjadikan kita menjadi satu kerajaan dan imam-imam bagi Allah Bapanya. Jadi saudara dan saya sebenarnya imamat rajani, punya hak istimewa untuk datang kepada Tuhan, tapi juga kita harus bisa berani mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Itu imamat rajani. Kalau bangsa Israel mau berdoa kepada Tuhan, dia minta tolong kepada imam. Tapi saat ini, kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, kita imamat rajani. Ini yang sering diabaikan oleh orang-orang Kristen. Mengapa banyak orang-orang Kristen pikir, kalau dia sedang ada dalam kesesakan, dia langsung datangi hamba Tuhan, tolong deh doakan saya. Tolong doakan saya. Saya lagi lemah, saya butuh kekuatan. Saudara dan saya ditebus oleh Yesus karena kita menjadi imamat. Artinya kita bisa berani menerobos. Mari kita lihat lagi. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ini imamat rajani. Memang dalam ayat 15 kita punya imam besar, yaitu Yesus. Dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita juga. Tapi dia tidak berbuat dosa. Tapi ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini luar biasa, saudara. Pegang janji Tuhan ini. Apapun masalah yang kita alami, yang kita hadapi saat ini, kita harus pakai privilege kita, status kita sebagai imamat rajani. Orang yang Tuhan tetapkan untuk berani datang kepada tahta kasih karunia. Dan dijamin oleh Tuhan. Karena kalau kita menemukan kasih karunia Tuhan itu, maka kita akan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Itu yang pasti. Daud, waktu dalam kesesakan, dia menguatkan imannya. Langkah kedua, dia minta baju efod. Dia kenakan baju efod. Dan pada waktu dia kenakan baju efod itu, dia bertanya kepada Tuhan. Saudara, kita bisa dapat kekuatan pada waktu masa kesesakan kalau kita mempergunakan status kita sebagai imamat rajani. Karena pada waktu kita sebagai imamat rajani, saudara, kita bisa punya satu kuasa yang besar. Makanya kenapa banyak orang Kristen yang nggak pakai imamat rajani ini, status imamat rajani jadi lemah. Jadi merasa nggak mampu lagi. Bahkan mengeluh, kenapa Tuhan biarkan saya ini mengalami pencobaan yang sangat banyak, bertubi-tubi. Oh saudara, Tuhan tidak mau buat saudara jadi lemah. Cuma saudara tidak mau pergunakan status sebagai imamat rajani. Mari kita lihat rencana Tuhan kalau kita sebagai imamat rajani. Apa sih rencana Tuhan kalau kita sebagai imamat rajani? Wahyu 5. Sorry. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Ini waktu penyembahan para malaikat Tuhan dan 20 tua-tua, dan mereka mengatakan demikian, ayat 10. Dan engkau Yesus telah membuat mereka, jadi kita semua ini, menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan, nah sinilah, mereka akan memerintah
sebagai raja di bumi. Jadi ini firman Tuhan yang katakan, saudara dan saya kalau mempergunakan imamat rajani, status sebagai imamat rajani, kita walaupun mungkin lahir dari orang biasa, dari keluarga biasa, tapi kalau kita pergunakan, kita tahu rahasia firman Tuhan ini, kita ditebus oleh Yesus untuk menerima jabatan imamat rajani. Pergunakan itu. Dan katakan Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita, supaya kita memerintah sebagai raja di bumi. Ada kekuasaan yang Tuhan berikan. Cuman kelemahan kita adalah kita nggak mau pakai itu. Kita menganggap bahwa kita ini orang biasa. Saudara, mari kita melihat di sini. Tuhan berkehendak pada kita untuk memerintah di bumi, memerintah sebagai raja di bumi. Jadi ada satu kekuasaan yang besar yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Tuhan mau nggak kita mempergunakannya? Imamat raja ini adalah seorang yang memang mau mendengar, mau datang kepada Tuhan, tapi waktu itu dia juga siap mendengar apa yang Tuhan katakan. Makanya sangat mengherankan kalau orang-orang Kristen nggak memberikan waktu untuk berdoa, nggak memberi waktu untuk mempelajari firman Tuhan, hanya untuk kesenangan dirinya saja. Padahal Tuhan ingin mengatakan, kamu adalah imamat rajani, kamu harus menjadi raja, memerintah sebagai raja di bumi. Kalau Yesus berkuasa dalam hidup kita, maka Yesus juga mau kita juga berkuasa bersama Dia di bumi ini. Bukan nanti pada waktu nanti Yesus datang ke dunia lagi, yang kedua bukan hanya di situ, tapi saat ini, saudara. Bagaimana mungkin kita nggak punya kemampuan, saudara? Kalau kita terus berjalan bersama Tuhan sebagai imamat rajani, maka banyak orang yang akan percayakan kepada saudara untuk mau dipimpin oleh saudara. Ini janji Tuhan, janji Tuhan. Mari kita mulai belajar. Kita pergunakan imamat rajani. Justru pada masa-masa kesesakan, masa-masa kesulitan yang saat ini, mungkin saudara saat ini sedang mengalami suatu masa yang tidak mudah. Mungkin saudara nggak bisa cerita pada orang lain. Tapi kalau saudara pakai imamat rajani ini, berdoa, dan mendengar apa yang Tuhan mau katakan, pelajari apa yang Tuhan katakan, dan saudara siap berubah, maka saudara akan melihat bagaimana cara Tuhan mengangkat saudara, menolong saudara, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan kepada saudara pada masa-masa yang tidak mudah. Yang ketiga, jadi yang pertama kuatkan iman, yang kedua pakailah jabatan imamat rajani, status sebagai imamat rajani. Yang ketiga, mari kita kembali pada 1 Samuel 30 tadi. Setelah Tuhan katakan kejarlah, ayat 6 bagian terakhir, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat 9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang masih mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang telah terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu, berhentilah di sana. Yang ketiga, lakukan apa yang Tuhan katakan. Sekalipun ada orang yang tidak mendukung. Jadi Daud pergi dengan 600 itu mengejar orang-orang Amalek, tapi 200 itu bilang, aduh Daud, saya capek. Saya sampai sini aja dah. Tapi Daud tetap percaya apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan bahwa majulah, maka Daud tetap maju. Saudara, orang yang bisa menguatkan, yang bisa memperoleh kekuatan pada saat dia mendengar firman Tuhan, pada saat dia mendengar petunjuk Tuhan, maka dia harus maju, jangan takut. Sekalipun ada orang yang tinggalkan kita, sekalipun tidak ada orang yang tidak mendukung kita. Karena situasi seperti ini, saudara akan menjadi pelopor. Saudara akan memperoleh kemenangan. Karena saudara tetap maju
dalam Tuhan. Kesesakan yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami, itu sebenarnya sedang memacu kita untuk lebih maju lagi. Untuk berlari. Bukan berjalan, tapi berlari dengan kekuatan Tuhan. Sebabnya kalau Tuhan sudah berfirman, percayalah. Apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Tuhan tidak hanya tunggu di surga, duduk di surga, tapi Tuhan terus bekerja. Karena apa yang keluar dari mulutnya, apa yang keluar, firman yang keluar dari mulutnya, itu sedang dikerjakan oleh Tuhan. Sebabnya saudara, jangan membuat kita jadi ciut kalau ada orang mulai meninggalkan kita. Maju. Situasi apapun yang kita sedang alami, itu sedang melatih kita untuk bisa mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Jadi 3 hal ini yang membuat kita boleh bagaimana mendapatkan kekuatan pada masa kesesakan. Yang pertama, kuatkan iman kita. Jangan biarkan iman kita lemah. Yang kedua, pakailah status kita sebagai imamat rajani. Berdoa, pelajari firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dan begitu kita mendengar suara Tuhan, petunjuk Tuhan yang jelas, maju, lakukan. Sekalipun orang itu tidak mendukung, sekalipun banyak orang meninggalkan kita. Tapi percayalah, pada saat saudara maju, orang-orang yang nggak pernah kita pikirkan akan mendukung kita. Sekalipun ada orang-orang yang mulai meninggalkan kita. Percayalah, Tuhan sedang siapkan pasukannya untuk melengkapi kita. Kalau kita melakukannya, kehendak Tuhan. 3 hal ini sangat penting bagi kita. Kesesakan yang kita alami saat ini tidak seberapa. Yang akan datang lebih berat lagi. Tapi paling tidak, kita sedang dilatih oleh Tuhan. Supaya rencana Tuhan, kehendak Tuhan boleh digenapi dalam hidup kita. Amin.